tamu yang luar biasa, sangat istimewa hadir di tengah kita di sini di auditorium Kementerian Agama ini. Saya kira ini baru kali ini kita melakukan hal seperti ini di tempat ini. Ya. Oleh itu, izinkan saya menyatakan respek dan mengungkapkan rasa cinta kasih sayang kami kepada yang saya hormati Ketua Umum Panitia Natal Nasional Adinda Thomas Iwandono, yang kita juga kenal sebagai kebanggaan kita, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, salah seorang sosok orang cerdas yang kita miliki di tanah air ini. Kita juga harus respect, mendoakan semoga sehat dan panjang umur sejumlah tokoh penting yang hadir pada kesempatan ini. Ada sahabat saya, Menteri Hak Asasi Manusia, Bapak Natalius Eki. Ada rekan kami, anggota Ombudsman, Bapak Robert Naim Jawi, dan selaku Koordinator Seminar Nasional tahun 2024. Ada sejumlah pejabat eselon 1 kami di Kementerian Agama beserta dengan para rektor. Ada 82 rektor di Kementerian Agama dan Kanwil Kementerian Agama seluruh Indonesia bersama-sama kami, kita semua di sini dalam bentuk Zoom. Saya mohon kepada kehadiran rekan-rekan semua di daerah agar mengikuti dan menyimak acara ini sampai selesai, karena pasti di sini banyak hal yang sangat berharga untuk kita semuanya. Kemudian juga ada yang kita muliakan Duta Besar negara sahabat, baik yang hadir pada kesempatan langsung sini ataupun melalui Zoom, yang saya hormati juga Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, kemudian para pimpinan agama-agama termasuk Majelis Ulama Indonesia, Konferensi Wali Gereja Indonesia, para Saleh Ulama Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Alhamdulillah hadir semua bersama-sama kita di sini. Ya, jadi inilah hari kebanggaan untuk kita semuanya. Tentu yang sama-sama kita muliakan. Kita juga doakan panjang umur sahabat kita, guru saya, guru kita semua, Romo Prasmandi Suseno. Romo, kalau lama saya tidak jumpa, ada kerinduan Romo. Izinkan saya menyembuhkan Romo. Bapak Franciscus Severius, sahabat saya juga itu yang lebih kenal Puji Sutrisno, Mas Puji, terima kasih. Kita sudah selalu bertemu. Tentu Pendeta Kadete Mutabara Lebak, dan banyak di sini lagi ada yang mohon maaf, ada sahabat tokoh kita duduk di belakang ya. Selamat bergabung bersama kita semuanya di sini, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu ya, tetapi izinkanlah dari lubuk hati kami yang sangat dalam menerima menjemput kehadiran Bapak-bapak dan Ibu sekalian di tempat kita ini. Puji syukur tentu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya untuk berkumpul di auditorium kita ini. Ya,
dalam rangka kegiatan Seminar Nasional atau Seminar Natal Nasional 2024. Tema yang kita angkat adalah gereja berjalan bersama negara, semakin beriman, humanis, dan ekologis. Saya sesungguhnya punya teks Pak Ketua Panitia, tapi izinkan saya tidak membaca teks. Saya ingin mengungkapkan ungkapan hati dari saya sangat dalam kepada Bapak Ibu sekalian dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru kita yang kebetulan Ketua Panitia adalah Adinda Thomas Juwado. Tantangan yang kita hadapi sebagai umat beragama sekarang ini tidak ringan, tapi tidak juga kita boleh putus asa berhadapan dengan kenyataan apapun. Sebagai umat beragama tidak boleh putus asa. Ajaran semua agama apapun tidak boleh membiarkan umat putus asa. Sebesar apapun tantangan itu, maka kita harus berhadapan dengan tantangan. Anggaplah tantangan itu sebagai ujian bagi kita. Di mana ada ujian, di situ ada janji kenaikan kelas. Sulit ada kenaikan kelas tanpa ada ujian. Jadi kalau kita ada ujian, niatkan bahwa itu undangan Tuhan untuk menaikkan kelas kita. Tanpa ada ujian, sulit ada kenaikan kelas. Perayaan Natal substansinya adalah bagaimana membangkitkan, mengasah rasa cinta kasih kita sedalam-dalamnya dan juga seluas-luasnya. Jika cinta sudah bekerja, maka perbedaan itu akan hilang. Tembok-tembok yang tinggi itu akan rendah, dan yang terjadi adalah kesatuan dan persatuan. Wujudnya adalah sesungguhnya, kalau boleh saya mengatakan, tantangan kita bukan persatuan dan kesatuan. Insya Allah Bhinneka Tunggal Ika itu sudah terpatri dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Tetapi bagi saya yang lebih penting adalah implementasinya. Bagaimana membiasakan hidup di tengah perbedaan yang ada tanpa menimbulkan ketegangan, apalagi konflik satu sama lain. Bersatu mungkin gampang diwujudkan, apalagi dalam bentuk formalitas. Tetapi menghadirkan suatu kebiasaan, suatu habit, bisa hidup berdampingan secara damai dengan orang yang berbeda. Inilah tantangan kita semuanya. Bagi saya pribadi, seringkali berpendapat bahwa Kementerian Agama ini ukurannya kalau itu kita melihat sukses, tidak boleh hanya diukur pada ukuran-ukuran formal, misalnya WTP wajar tanpa pengecualian. Substansi Kementerian Agama dan kita juga sebetulnya tokoh agama, ya, keberhasilan kita itu bisa diukur seberapa besar kemungkinan kita untuk mendekatkan antara umat dengan ajaran agamanya. Semakin berjarak antara umat dengan ajaran agamanya, itu artinya semakin gagal kita sebagai pemuka agama atau Kementerian Agama. Tapi sebaliknya, semakin lengket, semakin berdamai antara umat dengan ajaran agama yang dianutnya, maka itu artinya keberhasilan bersama kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, toleransi jangan hanya menjadi hiasan bibir. Toleransi yang sejati adalah kesediaan kita menerima orang yang berbeda dengan kita dengan tulus. Tapi kalau masih ada sedikit kemudahan, itu bukan toleransi. Toleransi yang sejati adalah
kesediaan kita memberikan tempat dalam hati kita yang sangat dalam orang-orang yang berbeda dengan kita. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini pemandangan yang sangat indah, konfigurasi lukisan Tuhan terwujud di tempat ini. Maka itu lukisan yang indah adalah manakala ada warna-warna kontras yang menghiasi sebuah bingkai. Bingkainya adalah NKRI, tapi lukisannya Bhinneka Tunggal Ika. Inilah modal sosial yang tidak kalah pentingnya untuk kita jual ke luar negeri. Satu-satunya negara yang paling plural di bawah kolom bumi ini adalah Indonesia. Boleh Bapak bicara negara mana yang paling banyak pulaunya di dunia ini? Negara mana yang paling banyak etniknya di kolom bumi ini? Negara mana yang paling banyak agamanya dan percayanya di kolom bumi ini? Dan negara mana yang paling plural budayanya di kolom bumi ini? Tidak ada duanya Indonesia. Kita pun juga berada di posisi silam, diambil oleh dua samudra, juga diambil oleh dua benua besar. Kita pun juga dibelah oleh garisan peristiwa. Orang barat ke timur pasti lewat Indonesia, orang timur ke barat pasti lewat Indonesia. Ini adalah rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Inilah keindahan lukisan Tuhan dalam bentuk Indonesia. Jangan pernah ada yang mencoba-coba merusak lukisan Tuhan. Selain merusak kemanusiaan kita, juga merusak amanah Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka itu, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah anugerah ilahi yang wajib bukan hanya mensyukuri, tapi juga harus kita rayakan perbedaan. Bapak Ibu sekalian, toleransi itu sebetulnya bukan memaksakan penerimaan sesuatu yang memang harus berbeda, tapi juga sebaliknya, bukan kita harus terpaksa membedakan sesuatu yang sesungguhnya harus sama. Jadi inilah toleransi. Toleransi yang sejati adalah laku diri melihat agamamu, tapi mari kita saling hidup setia, saling mencintai satu sama lain. Bapak Ibu sekalian, pemandangan yang sangat indah kami juga lakukan di Istiqlal beberapa waktu yang lalu. Saya kira Bapak Ibu juga menyaksikan di luar dugaan, dan ini di luar, saya nggak tahu, ini bukan sebuah rekayasa, dan ini rekayasa Tuhan sebetulnya. Kita mengundang, kita memohon kesediaan Bapak Presiden agar Paus juga bisa hadir di Masjid Istiqlal di samping mengunjungi umatnya di tempat-tempat yang ada di Indonesia ini. Alhamdulillah, ternyata harapan kami dipenuhi, dan apa yang kami tampilkan di Istiqlal itu yang menjadi apa istilahkan teman-teman the photo of the year. Kami ke beberapa negara, Bapak Ibu sekalian, di Mesir, ya, ramai-ramai, masa cuma Paus bisa berfoto, kami juga ingin berfoto dengan Pak Imam Besar. Jadi rupanya foto-foto kita di sana itu juga menjadi interesting buat komunitas-komunitas Muslim di tempat yang lain. Ya. Originalitas, kejujuran foto itu bisa kita baca tanpa rekayasa. Dan saya juga menarik sekali karena waktu saya bicara dengan beliau pakai bahasa Inggris kurang respon gitu ya. Tapi begitu saya pakai bahasa Arab malah respon. Jadi rupanya beliau pernah hidup di negara-negara Arab sekian lama. Jadi bahasa Arab saya lebih direspon daripada bahasa Inggris saya. Sampai juru bicara saya pada waktu itu, kalau begitu kami tidak usah terjemahkan, ya usah dan nggak usah. Jadi dipegang tangan saya, ya, ada orang pejabat tangan,
nggak bisa karena tangan saya dipegang erat-erat. Aduh, saya nggak enak nih. Ada orang bersalaman, tapi tangan saya nggak mau dilepas. Kan nggak enak juga kalau saya melepas tangan saya kan. Nah jadi inilah indahnya sebuah kedamaian. Ya. Jadi oke, masker. Kepala saya nangis. Tentu saja diperhatikan dengan nanti. Tidak bisa tahan suara. Saya juga gak enak. Untuk istri saya gak datang. Ibu, Mbak ada apa-apa? Dia gak bicara. Terus berlutut di hadapan saya. Ada apa-apa? Bapak, mohon maaf Bapak. Terseru-seru. Saya umat Katolik tinggal di tengah perkampungan Muslim. Saya sangat terharu, Pak. Ya, imam besar bisa mencium kepala bapak saya. Oh iya itu ya. Nah, ya kami merindukan pemandangan itu akhirnya seperti bermimpi katanya. Jadi pengantin itu, perempuan itu, oh iya maksudnya. Lalu dia minta izin, ternyata ketua keponya pengantin itu. Salam lagi, maghrib, jamaah isya. Sementara salat, ternyata kaget itu mau dipakai loh baik sekali. Ada pakai seragam itu nyanyi-nyanyi untuk merayakan tahun baru. Anak kagetnya masuk tempat yang bos itu, tiba-tiba ada orang yang sedang salat. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu? Kamu tapi pernah di matamu salat lagi di tempat orang melakukan kebaktian. Berarti barisan itu begitu selesai salat maaf ini kan nama saya di luar bukan saya pikir saya pasti akan saya siap dipukul berapa ya karena ini di luar keadaan saya tiba-tiba seperti itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pastornya ya nggak apa-apa silakan sudah selesai dengan teman-teman saya tolong terima kasih juga udah toleransi kita yang sudah selesai kita carikan buah apa antara lain adalah bagaimana melakukan penyihatan lingkungan hidup, bagaimana membuat planet ini lebih safe. Maka itu topik kita di sini sangat penting karena dikaitkan antara teologi dengan lingkungan. Bulan Januari Februari 2 bulan kita kami diundang lagi berdua karena ada satu LSM di Amerika menuding Abraham Lincoln itu penyebab rusaknya lingkungan. Romo Magnis mohon diberikan kapan saya nanti. Karena begini, pembatasan agama di dalam rangka menyelamatkan lingkungan ini sangat kita perlukan. Nah karena itu saya berpikir bagaimana Indonesia mari satu bahasa untuk memelihara relung hati yang sangat dalam. Bahasa agama lebih efektif daripada bahasa formal seperti maaf kalau ungkapan solidaritas saya yang seperti saya ungkapkan dalam hari yang penuh dengan cinta ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, selamat datang di tempat kita di sini. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Salam, assalamualaikum.